Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 874 Gas Air Mata. Meskipun orang-orang ini adalah pengawal, mereka tidak bisa mati sia-sia. Jika demi melindungi tuannya, dan mereka harus mati, pengorbanan itu tidak sia-sia. Sekarang situasinya, demi seorang wanita, mereka tidak sebodoh mengorbankan nyawa. Rocky Jin sangat marah. Dia duduk di sofa, memakinya, dasar tidak berguna. Beberapa menit kemudian, pengawal masuk dan berkata, "Tuan Jin, aku ada gas air mata." Melihat gas air mata ini, mata Rocky Jin berbinar-binar. Benda hebat. Dengan benda, tidak perlu takut kalau mereka tidak akan keluar. Salah satu pengawal mengambil gas air mata, membuka pengamannya, dan tiba-tiba menendang pintu kamar dengan keras. Pintu kamar itu hanya pintu dengan kayu kualitas standar. Ketika ditendang, langsung muncul lubang yang besar. Wajah Gino Sen berubah drastis. Dia bergegas ke samping untuk melindungi Yamada Su. Menjaga Yamada Su agar tetap di belakangnya, dia memegang pistol dan bersiap untuk menembak. Lalu terdengar suara, dari luar sana melemparkan bom asap ke dalam ruangan. Wajah Gino Sen berubah drastis, dengan cepat mengambil gas air mata untuk melemparnya kembali. Sayangnya di luar sudah bersiap, lubang barusan sudah ditutup bantal, mengagalkan rencana Gino Sen. Gas air mata itu sangat kuat, sehingga untuk sementara tidak bisa membuka mata. Bahkan prajurit hebat seperti Gino Sen yang sudah dilatih, juga terbatuk-batuk, dan mulai terjatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara keras, pintu terbuka, 4 pengawal di luar itu juga dilatih khusus, badannya pun kekar. Dalam keadaan ini, Gino Sen langsung dikalahkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menembak. Yamada Su adalah perempuan, lebih tidak bisa melawan mereka. Dalam sekejap mata, keduanya ditarik keluar. Melihat Yamada Su ditangkap, Rocky Jin terlihat mencibir. "Yamada Su, bukankah lebih baik jika dari awal kamu seperti ini? Untuk apa melawanku?" Yamada Su mengangkat kepalanya dan berkata dingin, "Rocky Jin, kamu berani macam-macam denganku." Yamada Su adalah penyanyi besar. Walau sekarang dia berhasil dilumpuhkan seseorang, dia masih sangat tangguh. Dan Yamada Su memang sangat percaya diri. Di dunia musik Tiongkok, ada berapa yang bisa melebihi Yamada Su? Rocky Jin mencibir, "Kamu mengancamku. Kamu pikir aku takut? Aku datang ke China untuk berkembang lebih baik, hanya untuk memperindah. Jika berjalan baik, maka aku akan tetap di sini. Jika tidak, aku akan kembali ke negara H. Kamu mau mengancamku?" Kata-kata Rocky Jin membuat wajah Yamada Su terlihat lebih jelek lagi. Perkataannya masuk akal. Jika penyanyi China mungkin masih bisa takut pada Yamada Su, lagi pula dia adalah diva, sangat kuat. Tapi Rocky Jin ini adalah penyanyi dari negara H, jadi dia tidak termakan ancamannya. Yamada Su mengertakkan gigi, "Rocky Jin, reputasimu akan rusak jika melakukan ini." Rocky Jin mencibir, "Reputasiku rusak? Setelah malam ini, reputasi kamu yang hancur." Setelah bicara, Rocky Jin langsung bergegas ke arahnya, dan merobek pakaian Yamada Su. Beberapa pengawal di sampingnya menekan Gino Sen, membuat dia tidak bisa bergerak. Yamada Su berjuang melawannya, kukunya mencakar leher Rocky Jin sampai berdarah. Rocky Jin mundur beberapa langkah, lalu menyentuh lehernya, dan terlihat bercak darah. Dia sangat marah. "Dasar jalang, kamu cari mati." Plak. Rocky Jin maju dan menamparkan Yamada Su. Rocky Jin benar-benar kehilangan kesabaran, wajahnya terlihat mengerikan. "Hei jalang, jika melawan Iyagi, aku akan membunuhmu." Setelah selesai bicara, Rocky Jin bergegas lagi. Dia juga tidak ada belas kasihan, dan bersiap beraksi. Yamada Su merasa malu, terlalu sulit baginya untuk melawan pria
saat melawannya barusan sudah membuatnya tidak bertenaga. Jika dia melanjutkannya Iyagi, bahkan dia tidak ada kesempatan untuk bunuh diri. Tepat saat air mata menetes dari sudut mata Yamandasu, dia sudah putus asa, tiba-tiba terdengar wuseh. Terdengar hembusan angin di dekat telinganya. Segera tubuh Rocky Jin melayang, lengannya yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuhnya, terpaku ke tembok. Seiringan dengan cahaya lampu, semua orang seperti melihat ada cahaya perak yang berkedip. Yamandasu merasa pandangannya kabur, dia hanya melihat tubuh Rocky Jin melayang. Dilihat dari dekat, saat ini Rocky Jin melekat ke tembok, dengan jarum perak kecil berada di lengannya, menembus lengannya dan memakukan badannya ke dinding. Wajah Rocky Jin terlihat kesakitan, dia tidak berani menggerakkan lengannya, seluruh tubuhnya menempel ke tembok, seperti dipaku. Jarum perak. Yamandasu sangat terkejut, melihat ke arah jarum perak itu melayang, dan melihat pria bertubuh tinggi berjalan keluar dari kamar berasap, seperti penyelamat, seakan dewa turun ke bumi. Dia Thomas Kin. Yamandasu membelalakan mata, dia tidak pernah menyangka Thomas Kin akan muncul. Dari mana dia muncul? Ini lantai 33. Dia naik ke sini dengan tangan kosong. Yamandasu benar-benar tidak berani membayangkan. Beberapa pengawal ini tercengang, mereka tidak menyangka dari Iwar akan datang seseorang. Dari 4 pengawal, 2 orang menekan Gino-sen, dan 2 lainnya segera menyerang Thomas Kin. Mereka segera melayangkan pukulan ke arahnya, bersiap melukai Thomas Kin. Wush wush. Namun, setelah 2 pukulan, bayangan Thomas Kin segera menghilang. Mereka berdua terpana, bertahun-tahun, mereka sudah pernah bertemu seseorang yang gerakannya cepat, tapi tidak pernah bertemu yang secepat ini. Ketika mereka bereaksi, Thomas Kin sudah berdiri di belakang mereka, kedua tangannya menekan bagian belakang kedua leher mereka, lalu menekannya dengan kuat. Dengan bunyi krek, keduanya langsung mati di tempat. Setelah itu, 2 orang tersisa yang menekan Gino-sen buru-buru bangun. 2 lawan 1 bukan lawan seimbang, apalagi 2 lawan itu lebih buruk lagi. Gino-sen juga buru-buru memanfaatkan kesempatan, 1 lawan 1, lalu menjatuhkan semuanya. Gino-sen baru saja berbaring di lantai, tetapi dia dapat melihat jelas gerakan Thomas Kin sangat cepat, kemampuannya melebihi siapapun. Setelah mengalahkan 4 pengawal itu, Yamandasu menangis terseduh-seduh, langsung memeluk Thomas Kin. Dia memeluk lehernya, menolak untuk melepasnya. Thomas Kin merasakan pikirannya sedikit memanas, seharusnya gadis ini ketakutan sampai menangis. Bahkan wanita kuat di industri musik, juga cukup takut menghadapi situasi seperti ini. Tidak apa-apa, ada aku, tidak perlu takut. Yamandasu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Thomas Kin, matanya berair, tiba-tiba merangkul lehernya, langsung mencium bibirnya. Terasa manis dan lembut, membuat Thomas Kin sedikit terlena. Gino-sen yang di sampingnya, segera berbalik dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baiklah, cepat pergi ke rumah sakit, sekarang hampir tidak sempat lagi. Yamandasu juga segera pulih, mengangguk, lalu berkata dengan wajah serius, ya, aku masih mau mendonasikan sumsum tulang untuk candi, cepat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.